Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini di Menembus Mata Batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang hadir pada malam hari ini adalah Maria Vania. Vania. Halo Bayu. Kami selalu menghadirkan orang-orang yang punya pengalaman mistis. Partisipan yang hadir punya pengalaman santet, lalu kemudian ada yang pesugihan, ada yang guna-guna, teluh, sampai macam-macam. Kamu sendiri pernah nggak punya pengalaman yang berkaitan dengan mistis? Sejauh ini sih paling orang tua saya sih. Jadi kalau untuk ngelihat penampakan, saya sendiri belum pernah. Tapi kayak orang tua, kita pernah sih kayak waktu itu ada di Bali, lalu di sebuah villa. Di situ saya hanya bisa ngerasain kok kayaknya nih tempatnya agak aneh ya. Jadi nggak berani kalau ngelihat ke beberapa tempat, misalkan di ujung bagian dapur atau ke kamar mandi itu saya takut jujur. Tapi saya nggak pernah bisa ngelihat apa-apa di situ. Nah kalau untuk orang tua sendiri, sampai kita pulang akhirnya ke Jakarta, dia baru cerita. Ternyata dia pernah digangguin itu 2 kali di kamar mandi. Itu, apa yang dilihat? Dia hanya ngedengar ada suara tiba-tiba rentang, itu keras banget dan nggak ada siapa-siapa. Pas dilihat nggak ada barang jatuh sama sekali, dan itu 2 kali. Dan itu tepat di tempat yang saya ngerasain nggak berani gitu loh. Dan ternyata memang setelah dicek ke yang punya villanya, ternyata emang villa itu angker. Memang angker ya. Dan banyak penampakan di daerah dapur dan juga kamar mandi. Kalau kamu bisa merasakan berarti kamu cukup peka juga ya? Peka iya, tapi untungnya saya bersyukur nggak pernah lihat sih sampai sekarang. Nggak pernah lihat, tapi kadang-kadang bisa merasakan gitu. Merasakan kalau tempatnya aneh, itu langsung nggak berani buat deketin tempat itu sih. Kamu merasakan sesuatu nggak di studio ini? Iya, dari awal. Dari awal? Dari awal saya minta ke tim saya sendiri jangan tinggalin saya ya, nggak tahu kenapa. Dan tadi saya pun ngeliat ada kayak kelelawar juga ya di sini. Oke, mudah-mudahan malam hari ini kamu baik-baik aja ya, Vania ya. Nah, partisipan yang berikut ini akan hadir seorang pria yang menggunakan ilmu pengasihan untuk balas dendam. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Roni. Selamat malam, Roni. Malam. Boleh kami tahu pekerjaan Anda? Pekerjaan yang bagaimana dulu ini? Sehari-hari apa kegiatan Anda? Sehari-hari. Tepatnya kalau sehari-hari seperti seorang entertain kali ya. Oke, di dunia hiburan ya artinya. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami malam ini? Saya ingin berbagi kisah aja. Kisah yang tentunya ini bisa buat jadi pelajaran buat mereka-mereka yang selalu menyakitin hati saya. Gimana maksudnya? Pelajaran apa yang mau Anda bagi kepada kami? Hidup saya nggak seperti bahagia seperti orang lain. Mungkin banyak duka lara yang saya lewatin. Sebenarnya menyakiti atau memeletin orang gitu. Sebenarnya saya nggak mau kayak gitu, cuman karena sudah terlanjur sakit hati, jadi saya mempergunakan itu untuk membalas dendam untuk semua orang. Jadi Anda balas dendam dan membunuh, menyakiti itu Anda lakukan? Iya. Dengan itu saya bisa puas dan dengan itu ya saya bisa puas. Siapa aja yang jadi korban? Banyak. Dan itu adalah orang-orang yang pernah menyakiti hati saya. Satu persatu, saya akan buat hidup mereka rusak, rezeki mereka mati, keluarga mereka hancur, dan mungkin kesehatan mereka juga akan terpuruk.
tahu deh, Mas Roni. Bagaimana cara Anda menyakiti orang-orang yang telah mengecewakan Anda itu? Cara saya menyakiti mereka itu dengan mudah sekali. Mungkin dengan berbagai penyajian seperti sajen. Kalau saya seorang kejawen, jadi saya menggunakan alat-alat untuk menghancurkan mereka hanya dengan melihat ataupun foto hanya dengan membayangkan saja. Saya boleh tanya nggak? Silakan, Fani. Kenapa yang buat Mas Roni saking bencinya? Oke, kalau nyakitin kan bisa dibicarakan baik-baik. Kenapa harus sampai melakukan hal-hal seperti itu gitu loh, Mas? Karena gini loh, memaafkan itu susah ya, mahal. Jadi buat saya nggak perlu untuk bicara kata maaf. Jadi yang penting dendam Anda Iya, tersampaikan gitu ya. Dan Anda puas. puas, sangat puas. Tujuan Anda datang ke Menembus Mata Batin untuk apa sih? Tujuan saya untuk datang ke sini, saya ingin berbagi kisah untuk semua. Mungkin korban-korban saya yang masih hidup sekarang ada di rumah, untuk bisa lebih berpikir lagi. Berpikir dan akhirnya Anda maafkan. Saya akan maafkan kalau dia udah benar-benar terpuruk, baru saya akan maafkan. Baik, mudah-mudahan masih ada hati kecil Anda yang bisa memaafkan tanpa syarat dan sebelum terlambat ya. Anda sebaiknya ceritakan semua kisah ini dengan lengkap dan detail kepada sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Roni tinggal di rumah bernomor 18. Terlahir tanggal 6 Juni 1996. Sosok yang cerdas namun selalu tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Saya melihat ada beberapa barang yang memiliki kekuatan gaib di sekitar Roni. Benda itu dapat menyukai orang-orang yang tidak disukai. Cukup berbahaya dan dapat mengancam hidup Roni. Saya melihat Roni didampingi sosok ular. Ular berbadan manusia dan berkepala Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Roni 060696. Roni ini memiliki ilmu pengasihan Ya, dan dia sudah punya banyak korban dan dendam ini masih terus dirasakan, itulah yang membuat masih terus ada korban. Malam hari ini hanya ingin berbagi gitu ya, Iya. berbagi cerita dan mudah-mudahan orang-orang yang telah menyakiti Anda mendengarkan apa yang Anda sampaikan. Ya, oke, baik. Saya pertama kali lihat Roni, yang saya rasakan sebenarnya adalah sosok pria yang sensitif sekali, dan saya merasakan ada makhluk lain juga yang menjaga karena dia. Saya mohon maaf ya, saya membongkar semua di sini. Kamu pernah dibully ya di sekolah dan segala macam. iya, Dan dibulinya ini benar-benar bulian yang sangat parah sekali sehingga membuat Roninya jadi sakit hati. Dan plus saya merasakan Roni itu juga mencari-cari black magic untuk membalas sesuatu. iya. Dan saya melihat seorang wanita di dalam tubuhnya Roni. Seorang wanita.
Ini korbannya atau makhluk lain yang telah bikin kesepakatan dengan Roni? Tampaknya ini dari tubuhnya Roni sendiri ya. Ternyata Roni tuh bisa menyindan dan mendendangkan sebuah lagu panggilan terhadap makhluk-makhluk halus ya. Kecil. Iya. Iya, saya dengar. Yes. Ini yang dia lakukan untuk memanggil itu, Ron. Iya. Kamu merasakan ada yang datang atau enggak dengan panggilan yang dia lakukan ini? Aku merinding sih. Jadi saya jelaskan dan tegaskan sekali lagi di sini. Roni datang pada malam hari ini adalah untuk sharing. Tidak memerlukan advice. Tidak memerlukan solusi kan berarti? Ya, Oke, baiklah. Saya hanya menggambarkan apa yang kamu butuhkan. Saya ngelihat di sini seorang wanita hancur sedikit, rusak matanya, dan saya juga lihat dia ada kayak ular gitu. Oh, jadi ini bentuknya ular tapi kepalanya manusia gitu. Betul sekali. Saya pengen banget Roni, kamu bisa mengundang makhluk-makhluk ini datang ke studio kita pada malam hari ini. Dan dendangan lagu sindennya tadi tuh sangat mistis sekali loh. Ini dia tahu nggak sosok ini, Ron? Saya rasa dia tahu. Kamu pernah ngeliat? Pernah ketemu atau mengenal sosok yang digambar, Ron? saya mengenal. Bahkan bukan hanya sosok itu saja. Tapi hanya ada satu sosok yang selalu mengikuti saya kemanapun saya pergi. Siapa itu? Saya tidak bisa detail menceritakan pasti, tapi beliau ini yang selalu mengerti perasaan saya. Sosoknya sosok siapa? Ini siapa maksudnya? Manusia kah? Atau yang jaga? Atau makhluk gaib? Makhluk gaib. Bentuknya? Seperti ular besar, Ular besar, berambut panjang, kepala manusia, ya, perempuan. ya. Dan sewaktu-waktu juga bisa berubah menjadi seutuhnya seperti manusia biasa. Sebenarnya sih kalau kayak gini-gini ya, Roni tuh kasihan menurut saya. Karena masih muda tapi udah terjebak dalam kegelapan dan dendam yang selalu bertambah akumulasi dendamnya. Jadi dendam dan akhirnya jadilah Roni yang sekarang. Itu sih saya merasain, dan betul juga katanya. Saya ngelihat ada perempuan tapi kepalanya orang tapi badannya ular. Itu sih saya lihat. Ini makhluk ini datang dari mana ya, Ron? Memang sebenarnya Ron itu mencari-cari ya dari apa namanya, dari manapun, di goa lah segala macam, bertapa lah, gunung ini dan itu ya, tanah kuburan segala macam seperti itu kah? Dari mana? Kamu dapat makhluk ini bisa mengikuti kamu tuh dari mana, Mas Roni? Kalau saya bilang dari leluhur, Warisan leluhur, Iya. turun-temurun. turun-temurun. Tapi Anda panggil, Ya, Anda ritualkan. ya. Seperti apa ritualnya? Ritualkannya seperti tembang lagu Jawa kuno. Apapun yang saya inginkan, apapun keluhan saya, beliau selalu mengiyakan. Termasuk Bahkan untuk membalas dendam membunuh, Anda. ya. Bahkan untuk membunuh pun, beliau mengiyakannya. Membunuh. Adakah korban jiwa sebelumnya terhadap yang kamu bunuh, Roni? Ada. Siapa? Waktu kecil apa dewasa nih? Ada banyak ya? Banyak Ada. juga ya. Kamu tuh gini ya, maaf ya. Kamu karena saya ngerti perasaannya Roni. Karena saking sakit hatinya dibully, jadi kamu mau jadi sosok yang sangat kejam ya. Bukan kejam sebenarnya, cuman ingin memberi pelajaran sama mereka bahwa mereka juga harus ngerasain apa yang saya rasain. Iya sih, tapi memang tidak perlu pakai ini juga magic. Kasihan orang-orang yang nggak bersalah. Ya kalau dilihat sih memang kasihan, tapi gimana ya? Itu nggak seberapa dibandingkan dengan saya waktu itu. Mereka bully,
Tapi sekarang kan orang itu yang pernah menyakiti Anda juga kondisinya tidak lebih baik kan saat ini. Berarti sama dong yang mereka rasakan, lebih parah mungkin. Ada yang sakit, bahkan ada yang meninggal. Betul. Ya. Boleh kami tahu nggak dibulinya seperti apa sih, Mas? Dibulinya karena saya makhluk aneh sih menurut mereka. Saya tahu kenapa. Karena mungkin kamu tidak se apa ya bahasa Indonesia, segagah pria lainnya kali. Bukan. Jadi nggak punya teman. Iya, jadi nggak punya teman, tidak terlihat kuat seperti layaknya pria biasa mungkin ya. Kedua, saya ngerasain orang-orang anggapnya dia itu makhluk aneh mungkin karena gini, pemahaman koridor orang kan masing-masing beda-beda. Betul. Ya. Jadi karakteristiknya si Ron itu dibilang kayak apa gitu, padahal nggak semua orang begitu. Kenapa ini nyanyi terus Iya. ya dari tadi? Dia coba untuk manggil makhluk ini ya, Ron. Iya sih, buat apa ya sebenarnya? Panggil aja kalau memang itu diperlukan untuk memanggil Ronnie. Aku merinding banget loh, ini kerasa banget pundak. Iya. Satu hal ya Ronnie yang harus tahu, nggak semua orang nggak suka sama Ronnie dan nggak semua orang sama rata pikirannya. Iya. Nggak Beda-beda. semua orang menganggap Anda tuh makhluk aneh loh. Iya, bagi saya sih normal biasa aja sih. Iya. Saya tidak akan seperti ini kalau mereka tidak memulai duluan. Saya lebih memaafkan mereka kalau mereka memperlakukan saya dengan baik. Ya, saya pengen banget nih Ronnie, kamu kontakin semua teman-teman yang nggak kelihatan kamu untuk datang berkomunikasi dengan kita. Bisa. Di sini baunya dupanya kenceng banget ya. Kayak bau melati dupa gitu gak sih? Iya, ada campuran melati. Tekong papat penjuru sapa sing krungu makhluk rakasat mo